Oke, selamat pagi semuanya. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Dan ada pertanyaan, ada juga yang saran gitu ya. Mungkin ya. Ya kita dibarengi. Kita naik 406 tuh, 406 sama si Urip ya. Surip lagi senggang online-nya kuliah. Enak banget ya pakai otomatis. Nah, cuma cerita nih, masalah otomatis itu nggak enaknya tuh kalau kehabisan aki ya, seperti tadi malam mobil ini kehabisan aki di mana di Pamulang Square ya, karena kita tidak ada jumperan dia harus ngambil mobil untuk ngambil akinya dan di jumper. Jadi Surip naik Gojek ke rumah, ambil mobil yang 207 untuk pinjam akinya untuk di jumper. Itu nggak enaknya itu ya. Tapi kalau yang manual itu bisa didorong, kalau yang ini nggak bisa. Barusan pagi-pagi juga tidak bisa starter ya, karena memang gejala akinya sudah rusak. Kemungkinan si alternator mau ngisi, karena kan ini tidak masalah tuh kalau udah hidup ya, baik-baik aja, nggak mati-mati. Tapi kalau pas dimatiin dia nggak mau, harus di jumper. Jadi akinya sudah upkir ya, udah tua. Karena kita juga nggak tahu sejarahnya itu kapan digantinya, karena kan kita juga mobilnya baru berapa bulan, say? Dua bulan atau 3 bulan ada? 2 bulanan ya. Jadi kita nggak tahu kapan ganti. Nah seperti itu, sama kayak 207 juga kita udah ganti tuh akinya, udah 2 kali dia. Nah sekarang ini minta aki, paling kita nanti mau nyari yang cepotan ya, nanti kita bikin video lah kalau memang kita bagus untuk videokan, nanti kita videokan untuk itu ya. Karena sekarang pasti akinya harus ganti nih, ribet kalau kenapa-napa lagi dengan akinya. Jadi ini masalah kalau starternya juga, misalkan starternya rusak juga sama, nggak bisa didorong juga sama. Jadi aki harus speed, starter harus speed. Nah starter kita sudah ada cadangan, nanti kita taruh di mobil, kalau kenapa-napa kita bisa ganti starternya. Sekarang sih baik-baik saja ya, tapi nanti kita coba taruh aja lah. Karena kalau starter masalah ya, starter sama aki itu harus speed. Ketiga ya alternator, cuma alternator juga kita nggak tahu kan kapan ini digantinya, kita nggak tahu juga kapan mau rusaknya, kita nggak tahu. Alternator tuh goib ya, jadi ya kapan mau mati, kapan mau rusak kita nggak tahu. Jadi 3 item itu harus speed sebenarnya, alternator, starter, sama aki, khusus ya untuk matic nih. Seperti itu ya kalau matic, apalagi maticnya mobilnya sudah tua. Kalau matic mobilnya belum 5 tahun sih enaknya, kayak mobil sekarang masih fit semuanya. Nah kemarin ada pelanggan kita nanya di bengkel, ini mobil ini kuat nggak untuk dipakai keluar kota. Secara fisiknya mobilnya bagus ya, kuat gitu, tapi kan secara elektronik kita nggak tahu. Mungkin alternatornya nanti mati atau starternya mati, kita nggak tahu karena itu elektronik, karena mobilnya juga otomatis juga ya. Terus motor pen juga mati, kita nggak tahu kapan, karena itu juga motor, rusaknya kapan kita nggak tahu. Pompa bensin sama, kita nggak tahu. Jadi susah ya, umur mobil juga sudah 15 tahun lebih kan. Jadi gini, kalau saran saya memang sih kalau kita pakai keluar kota tuh kadang-kadang sedikit nekat ya, sedikit nekat, dan tahu bengkel-bengkel pisut. Karena mobil apapun sama, kalau umur-umur udah belasan tahun ya ngeri-ngeri sedap ya. Kalau umur mobil pit itu di angka-angka 5 tahun lah, pit banget gitu ya, atau udah 3 ya. Jadi umur 5 tahun tuh sangat mobil tuh fit, aman lah, tidak diapa-apain juga ya. Tapi kalau udah belasan tahun ya udah mulai ya, entah alternator, kopling, entah apa tuh mulai satu-satu minta diganti. Jadi kuat enggaknya kita nggak tahu terus terang ya. Kita juga kadang-kadang kalau jalan itu nekat ya, bukan nekat ya, nekat tapi kita udah tahu mobilnya secara fisik gitu, kayak selang-selang oke gitu, panbel oke, temimbel oke, kopling oke, udah kita jalan. Dan kita tidak tahu seperti pompa bensinnya seperti apa, ecunya, motor pen gitu, starter, alternator itu nggak tahu, nggak ketahuan.
Ya, karena kita juga sering pernah mogok di kilometer 72, alternatornya rusak, pernah 206 itu di 207 itu di Bogor ya. Terus ya kita pernah ngalamin hampir tiap mobil ya. Ya, tapi alhamdulillah ada solusi ya. Makanya kalau nanti pemilik mobil harus tahu, kalau mau ke Jawa, tahu bengkel-bengkel, cari dulu, browsing dulu di komunitas. Jadi kalau nanti ada apa-apa di jalan, ada yang bantuin gitu ya. Tapi kalau memang hobi pakai mobil keluar kota ya silakan. Tapi kalau nggak mau ribet, mendingan nyewa mobil yang umurnya masih muda ya, atau pakai mobil yang masih muda ya, jangan pakai Peugeot gitu kalau pengen tenang. Kalau soalnya kalau umurnya ya udah kayak ini, mobilnya udah berapa tahun Bu? 23 tahun ya, udah cukup tua. Kita kemarin ke Tasik kan hampir-hampiran juga overheat, di hampir-hampiran starter juga. Starter kan kemarin juga sempat ini di servis ya, terus akhirnya juga akhirnya campur oli kita benerin juga. Itu hampir-hampiran kita nggak nyampe ke Jakarta lagi kayak gitu. Jadi ya agak sedikit nekat sih kalau kita pakai luar kota itu, tapi ya itu seninya ya, kita hobi, kita seneng ya udah kita jalanin. Tapi jangan lupa bawa uang emergensi ya, kalau kenapa-napa kita ada dana ekstra, dana emergensi. Oke, lanjut. Ini kan banyak video mengenai 206 yang pasang suit gitu ya. Ada pertanyaan nih, emang suhu normalnya 206 atau 307 itu berapa gitu ya. Suhu normalnya memang 90 ya pas lagi baru-barunya. Tapi sekarang kan sudah tidak baru lagi. Nah, banyak yang telat muter yang si Penhike-nya ya, karena Penhike itu kalau kita nggak pakai normalnya nih, bawaan pabriknya itu, kalau kita nggak pakai AC, dia untuk low-nya aja 97 kalau nggak salah, itu low-nya aja 97. Jadi kita kalau nggak pakai AC nih jalan udah 97 baru muter gitu ya. Padahal di 97 itu 1 derajat lagi udah mendidih tuh air ya kan. Nah, height-nya ya di atasnya gitu, itu yang normal kayak gitu. Untuk 206 dan 307 kayak gitu standarnya ya. Nah, makanya banyak yang pakai suit supaya lebih rendah lagi motor pennya, biar tidak overheat gitu. Karena kalau dibiarkan begitu, kasihan kalau dia ya kan umurnya udah lama ya, nanti selang-selangnya, otomatiknya dan sebagainya. Ya kalau untuk tipe yang 306, 406, pennya di 90 udah muter ya. Kenapa 206 itu tinggi sekali? Di 207 juga 90 muter. Ya, di 207 di mobil-mobil ke atas deh, ke atasnya misalkan 40, 308 segala macam itu saya perhatiin suhunya di 90 dia udah muter, tengah-tengah udah muter. Gitu ya. Nah, itu makanya yang sering dikasih suit itu di 206 sama 307, yang lainnya jarang ya, kecuali memang kalau kontrolnya rusak, itu mah lain hal ya. Itu untuk suhu 206 sama 307 ya. Sementara itu dulu ya, mudah-mudahan mudah-mudahan berguna ya. Nanti kita bikin lagi video serupa kalau memang banyak yang suka. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, akhirnya kita ganti akinya ya, aki copotan. Ini ada tanggal pembeliannya di situ, ada garansinya sekitar 1 bulan, jadi aman untuk 1 bulan kalau bekas. Kalau baru 1 bulan. Kita cek pengisiannya kita cek. Tempelin. Jadi pengisiannya 14,2, normalnya pengisiannya 14,2. Jadi pengisiannya tidak masalah. Oke, yang masalah adalah akinya. Tadi sudah dicek juga di sana, memang udah lemah. Ya, mudah-mudahan ini kuat, bekas tukar tambah. Ya, mudah-mudahan kuat lah ya. Kalau barunya kan lumayan mahal, kita bekasnya aja. Nah, kebetulan kita habis berhenti. Kemarin juga masalahnya pas habis jalan berhenti
dia nggak mau starter ya. Kita coba nih starter, mudah-mudahan ini sudah oke ya. Kita coba starter. Oke, tenaganya lumayan ya, si starternya oke. Jadi itu aja tambahan videonya ya. Terima kasih, kita udah arah pulang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.